Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita tetap bersemangat dalam bekerja. Sahabat tani, dalam budidaya tembakau salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana melakukan persemaian yang baik. Pada prinsipnya, persemaian tembakau dilakukan untuk mendapatkan benih yang sehat, seragam, berproduksi tinggi, dan bermutu tinggi. Keseragaman pertumbuhan benih dapat dipengaruhi oleh viabilitas benih itu sendiri, media tumbuh, dan cara pemeliharaannya. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan persemaian tanaman tembakau itu dimulai dari pemilihan benih yang unggul, yang murni, tidak tercampur dengan varietas lain, tidak tercampur biji tanaman lain, dan daya tumbuh kecambahnya sangat tinggi. Kemudian pembuatan bedengan yang benar, kemudian penaburan benih, pemeliharaan benih. Jadi pemeliharaan benih ini mulai dari penyiraman, pengerasan benih, menghitung populasi, top dressing, clipping, dan pengendalian hama penyakit, sampai pada seleksi dan pencabutan benih. Sahabat tani, sudah bersama saya penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Jati Banteng, Kabupaten Situbondo, yaitu Bapak Ferdi Setiawan ST. Selamat pagi Pak Ferdi. Pagi. Bagaimana Pak Ferdi? Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah. Tetap semangat dalam bekerja. Semangat. Saya minta bantuan Pak Ferdi untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan persemaian tembakau yang baik. Silahkan Pak Ferdi. Terima kasih kepada Bapak Kadis pada kesempatan hari ini izin sharing untuk menyampaikan bagaimana cara pembibitan tanaman tembakau. Sobat Tani, pada kegiatan pembibitan tanaman tembakau kita akan melaksanakan pertama adalah olah tanah. Salah satu yang harus dilakukan adalah pembuatan bedengan untuk kegiatan persemaian pada tanaman tembakau. Tanah tersebut diberi pupuk kandang terlebih dahulu. Setelah 1 atau 2 hari kemudian baru kita olah tanah dengan menggunakan satu, bisa menggunakan cangkul, yang kedua bisa menggunakan alat sekop. Setelah kita olah tanah, kita harus mengetahui ukuran satu bedengan, yaitu ukurannya adalah untuk lebarnya 1 meter sampai 120 cm. Untuk panjangnya antara 5 meter sampai 10 meter. Dan perlu diketahui untuk pembuatan bedengan ini sesuai dengan luas lahan yang kita miliki. Arah untuk membuat bedengan yaitu utara dan selatan. Mengapa? Karena untuk mendapatkan sinar matahari yang terbit dari timur dan tenggelam ke arah barat. Setelah dilakukan pembuatan bedengan dengan ukuran yang sudah tadi disampaikan, yaitu kita harus meratakan kembali. Nah, ini dengan tujuan nanti pada waktu kegiatan persemaian akan merata apa yang kita sebar nanti. Selanjutnya, pada umur 5 hari setelah olah tanah, yaitu dilakukan penyemprotan herbisida dengan tujuan untuk menekan pertumbuhan rumput yang ada. Pada hari ke-7 adalah memberikan pupuk NPK dengan dosis setengah kilo sampai 1 kilo per meter persegi. Selanjutnya kita diamkan sampai hari ke-10. Para sobat tani yang berbahagia,
setelah kita melakukan kegiatan olah tanah dengan cara membuat bedengan untuk persiapan kegiatan persemaian bibit tembakau, selanjutnya adalah kita melakukan kegiatan perendaman benih tembakau. Adapun yang perlu kita persiapkan yaitu air hangat, terus wadah untuk kegiatan perendaman benih tembakau itu sendiri, ada sendok, ada tali, dan ada plastik untuk menutup botol dalam kegiatan perendaman benih dengan sistem anaerob. Yang pertama kita lakukan adalah tuangkan air hangat ke dalam wadah persiapan perendaman, yaitu dengan dosis atau takaran 100 ml per 1 sendok makan benih tembakau. Setelah itu kita mengambil benih tembakau 1 sendok makan setara dengan 13 sampai 14 gram. Kita masukkan, kita aduk agar merata. Setelah itu kita tutup dengan plastik karena sistemnya anaerob tanpa udara. Setelah itu kita ikat. Proses ini dilakukan 1 kali 24 jam. Jika pada hari ini jam 9.30 menit, maka ini akan berlangsung sampai besok hari jam 9.30 menit. Jadi masa perendaman ini 1 kali 24 jam. Selanjutnya, setelah mengalami proses perendaman 1 kali 24 jam, selanjutnya adalah persiapan penirisan benih tersebut untuk dikering anginkan. Proses ini kurang lebih 3 sampai 4 hari dengan tanda-tanda benih siap sebar benih, yaitu munculnya kecambah pada benih tersebut. Mari kita buka. Benih yang baik adalah yang kita gunakan yang sudah jatuh ke dasar botol ini. Jika ada yang terapung atau apa, itu kita buang saja. Selanjutnya, siapkan wadah untuk tempat kering anginkan. Ini terlebih dahulu harus diberi lubang. Bisa juga para sobat tani menggunakan tempat untuk tempeh istilahnya, itu akan jauh lebih maksimal. Setelah diberi lubang, siapkan kain yang mudah menyerap agar nanti pada proses penaburan benih untuk dikering anginkan, airnya besar ke bawah. Setelah itu baru kita taruh benih. Oke. Inilah pemirsa, setelah sudah direndam selama 1-24 jam, kita tinggal kering anginkan. Proses ini berlaku 3 sampai 4 hari. Bisa lebih, yang terpenting jika sudah mulai ada tanda-tanda di benih tersebut berkecambah, maka benih itu siap disebarkan untuk kegiatan pembibitan tanaman tembakau. Sobat tani yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini
saya didampingi oleh rekan kerja saya, yaitu sebelah kanan adalah Bapak Kosnan, yang sebelah kiri adalah Ibu Sutina. Di dalam kegiatan pembibitan tanaman tembakau, ada pun langkah-langkah atau yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah benih yang bermutu. Setelah kita yang pertama adalah persiapan benih, langkah berikutnya yang kedua adalah kegiatan persemaian. Yang pertama adalah siapkan benih tersebut. Yang kedua langsung dicampur pada air secukupnya. Terus diaduk secara merata agar supaya benih-benih tersebut tidak menggumpal. Dan selanjutnya adalah dimasukkan ke dalam siwur. Adapun kita menggunakan siwur yaitu agar pada waktu kegiatan persemaian penyemprotan, tabur benihnya akan merata. Setelah kegiatan sebar benih, langsung diberi sekam secara merata dengan tujuan agar benih tadi yang disemai tidak berterbangan. Yang kedua, dengan adanya sekam ini menjaga kelembaban tanah yang sudah ada kegiatan persemaiannya. Setelah dilakukan sebar benih, yaitu langsung diberi nenaungan dengan cara membuat irisan bambu per 1 biji dengan ukuran 1,5 meter dengan lebar 5 cm. 1 meter diberi 1, per 1 meter diberi 1. Setelah itu, setelah ditancapkan semuanya, langsung diberi tali dengan tujuan untuk memperkuat antar lonjor bambu yang sudah ditancapkan. Dan yang terakhir adalah pemberian plastik, pemasangan plastik dengan tujuan satu, untuk menjaga kelembaban kegiatan persemaian tersebut dan menghindari dari hujan serta hewan-hewan yang ada di sekitar. Selanjutnya adalah pembukaan plastik, merupakan salah satu perawatan yang dilakukan, dibuka setiap pagi sampai jam 12, nanti ditutup kembali. Kegiatan ini dilakukan sampai berumur 28 hari. Setelah itu dari umur 29 dibuka sampai jam sore hari. Kegiatan penyiraman dilakukan pada waktu pagi hari dan sore hari, di mana pagi hari sekitar jam 8 pagi dan sore hari jam 3 sore. Dalam kegiatan perawatan yang harus kita lakukan adalah aplikasi fungisida atau insektisida dengan harapan untuk mencegah adanya serangan jamur, ulat, dan lain-lain, baik hama dan penyakit pada fase pembibitan tanaman tembakau. Penyemprotan fungisida atau insektisida dengan dosis yaitu per 1 botol tutup insektisida atau fungisida kurang lebih
30 ml dicampur dengan 14-15 air atau 1 tangki. Ini bisa disemprotkan sebanyak 13-15 bidik. Kegiatan pencegahan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya serangan jamur, ulat, dan lain-lainnya pada fase pembibitan tanaman tembakau. Dalam satu ukuran beddingan dengan panjang 5-6 meter, yaitu dengan pupuk NPK sebanyak 5 gram dicampur dengan air 3-5 liter. Setelah itu diaduk, baru kita masukkan ke siur dan disiramkan. Pada umur 21 hari dilakukan kegiatan resetting atau penjarangan pada bibit tanaman tembakau dengan tujuan agar menjaga kestabilan kelembaban antara jarak bibit tanaman dan juga untuk mendapatkan sinar matahari secara maksimal. Langkah selanjutnya adalah seleksi dan pencabutan bibit tembakau tersendiri. Adapun ciri-ciri bagaimana bibit tembakau itu siap tanam atau pindah tanam adalah sebagai berikut. Bibit tembakau dipindah tanam pada umur 40 hari. Ciri-cirinya yang pertama adalah jumlah daun yang baik adalah 5-6 daun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan tinggi antara 10-12 cm, dan teksturnya segar dan banyak akar di bawah dan siap pindah tanam. Sobat Tani, demikianlah rangkaian demi rangkaian, langkah demi langkah dalam kegiatan pembibitan pada tanaman tembakau. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat para petani Indonesia. Sahabat tani, demikian langkah-langkah persemaian pada tanaman tembakau yang baik. Dengan perawatan yang benar akan menghasilkan benih yang sehat, yang tentunya akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas tembakau yang dihasilkan. Semoga kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Petani keren, penyuluh beken, situ Bondo berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.